Selama 3 minggu penuh, ratusan orang turun ke jalan, pegunungan, hingga hutan lebat di prefektur Kyoto, Jepang. Mereka mencari seorang anak kelas 5 SD yang mendadak menghilang pada saat pagi hari. Tapi siapa yang menyangka, di antara orang-orang yang ikut mencari itu, ada si pelaku. Dia tahu persis apa yang terjadi pada anak itu, rahasia gelap yang gak diketahui oleh siapapun. Ini adalah kisah Yuki Adachi, seorang bocah yang tiba-tiba hilang, lenyap tanpa jejak. Kejadian ini bermula di sebuah Senin yang normal, tanggal 23 Maret 2026 di kota Nantan, prefektur Kyoto. Pagi itu Yuki sedang bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Hari ini adalah hari yang membanggakan baginya. Dia dipilih sebagai perwakilan kelas 5 untuk menghadiri upacara kelulusan kakak kelasnya di SD Sonobe. Upacara ini tuh hitungannya cukup besar ya, jadi kehadirannya Yuki cukup penting. Biasanya, Yuki berangkat naik bus sekolah, tapi khusus pagi itu, ayahnya menawarkan untuk mengantarkan langsung pakai mobil. Karena menurut ayahnya, Yuki bangunnya kesiangan. Mereka pun berangkat bersama, ayah dan anak, pagi yang tampak biasa. Sekarang kita pindah ke sekolah. Suasana udah rame, lonceng sekolah pun berbunyi, tapi bangku Yuki tetap kosong. Karena upacara kelulusan udah mau dimulai, pihak sekolah menunda untuk menelepon orang tua Yuki, menanyai Yuki kemana. Karena mereka pikir Yuki mungkin telat atau gimana gitu. Upacara pun dimulai, dan Yuki masih belum menampakkan dirinya. Sampai akhirnya, jam menunjukkan pukul 11.50 siang. Pihak sekolah akhirnya menelpon ibu Yuki. Nah, mendengar kabar itu, si ibu langsung kaget. Dan si ayah pun ya nggak kalah kaget. Dan bingung juga, karena katanya dia sudah menurunkan Yuki di parkiran sekolah. Nah, pertanyaannya, kalau udah diturunin di parkiran, terus Yuki kemana nih sekarang? Upacara kelulusan yang harusnya ceria hari itu, tanpa mereka sadari, baru saja menjadi titik awal dari sebuah tragedi yang jauh lebih kelam. Sang ayah ternyata udah bergerak tuh, nelpon ke sana-sini buat ngabarin orang-orang kalau anaknya tuh hilang. Gak lama, pencarian pun dimulai. Keluarga, tetangga, sampai polisi pun ikut turun tangan. Mereka menyisir jalanan yang biasa Yuki lewati, tapi nggak terlihat tanda-tanda keberadaan Yuki. Sambil menunggu titik terang pencarian ini, kita berkenalan lebih dalam dulu nih dengan Yuki, anak yang sedang dicari semua orang. Dan tentu, kita juga kenalan sama keluarganya. Yuki Adachi, dia bocah 11 tahun yang tumbuh di sudut kecil prefektur Kyoto. Kalau lu tanya sama siapapun yang kenal dia, jawabannya tuh ya bakal mirip-mirip. Ini anak ceria banget, cerdas, mudah bergaul, dan punya senyum yang lebar. Jadi dia tipe anak yang susah buat nggak disukai, dan tipe yang punya banyak temen lah. Yuki tinggal di rumah dengan halaman yang luas. Nah, halaman belakang rumahnya itu adalah tempat bermainnya. Di sana Yuki bisa menikmati alam dan menjelajahi hal-hal kecil yang bikin dia penasaran. Satu hal yang paling dia suka adalah memetik buah kastanya bareng tetangganya. Lalu hasilnya bakal dibagi-bagi. Ini kenangan indah banget sih buat orang-orang di sekitarnya, dan termasuk kita yang mendengarnya sekarang. Di rumah, Yuki tuh tinggal bersama ibunya dan neneknya. Ibunya adalah perempuan pekerja keras yang hangat, sedangkan neneknya tuh tipe yang manjain cucunya banget. Pastiin cucunya selalu makan enak. Di sini gak ada sosok ayah kandung ya, karena emang orang tuanya tuh udah bercerai. Dulu ibunya Yuki tuh tinggal di Tokyo, tapi setelah bercerai, dia memilih pulang ke kampung halamannya di kota Nantan, tepatnya di daerah Sonobe, dan disinilah ia membesarkan Yuki sampai sekarang. Ibunya Yuki yang pulang kampung akhirnya bekerja di daerah sini. Ia bekerja di sebuah pabrik peralatan listrik. Di tempat kerja inilah, ia akhirnya bertemu dengan sosok pria yang kini menjadi ayah tiri Yuki, yang di awal udah gue ceritain tadi. Dia yang nganterin Yuki ke sekolah. Pria ini bernama Yuki Yamamoto. Sama-sama Yuki ya namanya. Jadi Yuki Yamamoto ini awalnya tuh cuma rekan kerja biasa, tapi lama-kelamaan mereka jadi makin dekat, suka makan siang bareng, ngobrol pas jam istirahat, sampai akhirnya gosip mulai menyebar di pabrik itu. Masalahnya, Yuki Yamamoto waktu itu udah punya istri dan anak di rumah, jadi banyak yang anggap ini tuh cuma gosip miring aja. Tapi ternyata ini bukan gosip bohongan, perasaan mereka tuh ya beneran ada gitu. Dan akhirnya Yuki Yamamoto memutuskan untuk meninggalkan keluarga lamanya demi ibunya si Yuki Adachi. Mereka pun akhirnya menikah pada Desember 2025. Baru banget nih berarti nikahnya ya, belum sampai 1 tahun. Nah, dalam keputusan yang agak nggak biasa nih, setelah menikah, si Yuki Yamamoto atau ayah tiri Yuki Adachi malah milih ikut nama belakang keluarga istri barunya, keluarga Adachi. Jadi, namanya berubah dari Yuki Yamamoto menjadi Yuki Adachi juga. Waduh, malah jadi sama banget ya nih, si anak yang hilang dan ayah tirinya namanya tuh sama-sama Yuki Adachi. Tapi biar nggak bingung, Yuki yang hilang bakal gue panggil Yuki aja, sedangkan si ayah, gue bakal panggil ayah atau ayah tiri aja, biar simple gitu. Terus si ayah tiri juga secara hukum langsung mengadopsi Yuki Adachi sebagai anak resminya. Nah, sekarang mereka udah jadi satu keluarga yang utuh, yang seharusnya bahagia-bahagia aja. Tapi sayangnya, kejadian ini menimpa mereka. Udah nih kenalan sama keluarga Yuki. Sekarang kita balik lagi ke bagian saat pencarian Yuki. Hari pertama berlalu, nggak ada hasil. Hari kedua,
Sama aja, polisi prefektur Kyoto mulai panik tuh. Hingga akhirnya mereka menambah personel. Sekitar 100 petugas dibantu anjing pelacak, pemadam kebakaran, dan sukarelawan langsung dikerahkan dalam pencarian ini. Mereka menyisir ulang rute yang biasa Yuki lewati, area sekolah, halte bus, sampai ke rumah teman-teman yang biasa dikunjungi Yuki. Tapi, Yuki masih belum ketemu juga. Sementara, si ibu dan ayah tiri, mereka bareng-bareng nyebarin poster anak hilang kemana-mana. Sampai minta ke toko-toko juga buat nempelin poster ini di toko mereka. Dan untungnya toko-toko ini ngebolehin, karena ya iba juga kali ya. Kasian. Di momen ini si ayah tiri kelihatan banget sebagai orang yang paling terpukul. Kayaknya sih ya, karena dia yang paling terakhir lihat Yuki. Nah, kondisi si ayah tiri tuh lesu, terus matanya merah kayak orang yang udah nggak tidur berhari-hari. Bahkan, kepala pemadam kebakaran yang ikut mencari sempat bilang, kalau ngelihat kondisi si ayah tiri ini, orang-orang tuh sampai nggak tega buat nanya-nanya, karena ya kayak putus asa banget gitu kelihatannya. Sementara itu, di sekolah, kepala sekolah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Mereka merasa lalai karena nggak langsung ngabarin orang tua Yuki pas Yuki nggak muncul di sekolah. Mereka malah baru nelpon orang tuanya tuh setelah hampir 4 jam anak itu nggak muncul. Penyesalan itu kerasa banget sih buat pihak sekolah maupun keluarga. Tapi yang lebih berat itu, kenyataan bahwa sampai detik ini, jejak Yuki masih belum ditemukan sama sekali. Di sela-sela pencarian yang makin buntu ini, mulai beredar cerita-cerita kecil tentang kehidupan Yuki di rumah. Kayak ada warga di desa itu ngomong ke media kalau dia tuh pernah melihat sang ayah tiri membentak Yuki di luar rumah. Bukan sekali, tapi beberapa kali. Lalu di sekolah juga ada gosip-gosip kayak gitu. Para orang tua teman sekelas Yuki tuh mulai bersuara. Para orang tua ini dapat informasi dari anak-anaknya kalau Yuki tuh sering mengeluh soal hubungannya dengan sang ayah. Nah, pas ngeluh nyeritain ayah tirinya, Yuki tuh manggil ayah tirinya tuh bukan dengan panggilan ayah gitu, tapi dia nyebut Osan. Kira-kira artinya tuh si bapak tua itu, atau paman atau om, tapi dalam konteks yang agak negatif. Ini tuh bukan sebuah kata yang harusnya keluar dari anak yang nyaman sama ayah barunya ini. Nggak sampai di situ, yang bikin miris, ada cerita kalau Yuki ternyata sering ke UKS sekolah dan teman-temannya tuh memperhatikan kondisi fisik Yuki yang kayaknya tuh udah nggak baik-baik aja. Mereka sebetulnya ya pengen ngebantu, tapi mereka sendiri ya masih anak kecil, nggak banyak yang bisa mereka bantu. Paling ya dengerin Yuki aja. Tapi kalau Yuki ditanya lebih dalam tentang apa yang terjadi di rumahnya, Yuki tuh kadang langsung nutup obrolan, kayak jangan tanya urusan di rumahku. Kasian banget sih ya. Kayak jadi malah tertutup gini. Dan ini sebuah kalimat yang harusnya nggak diucapin sama anak 11 tahun. Masa-masa yang mana harusnya dia bahagia di dalam rumahnya sendiri. Tempat ternyaman dan teramannya. Malah jadi tempat yang kayaknya tuh dia paling hindari sih sekarang. Meskipun ada cerita dan pemandangan kayak gini sebelum hilangnya Yuki, tapi nggak pernah ada pengaduan KDRT gitu. Artinya, kalau ada sesuatu yang terjadi di balik pintu rumah itu, semuanya tersimpan di sana. Tanggal 29 Maret 2026, 6 hari setelah Yuki menghilang, polisi dan ratusan sukarelawan udah mulai kelelahan, apalagi akhir-akhir ini wilayah ini sering banget diguyur hujan lebat, sehingga medan pencarian makin berat dan licin. Tapi di tengah situasi yang suram ini, orang-orang masih terus berjuang mencari Yuki. Seperti yang dilakukan kerabat Yuki, dia masih terus mencari Yuki bahkan sampai ke area jalanan di kawasan perbukitan, sekitar 3 km sebelah barat laut dari sekolah Yuki. Kerabat ini terus mencari di area yang sepi itu. Kalau dipikir-pikir sebenarnya, nggak mungkin Yuki jalan sampai sini sih, karena terlalu jauh dan sepi juga buat anak kecil. Tapi ternyata, sebuah titik terang akhirnya muncul. Kerabat ini melihat sesuatu di lereng bukit yang sedikit jauh dari pinggir jalan. Ada sesuatu yang tergeletak di tanah yang medannya tuh agak cukup terjal. Pas dia mendekat, ternyata itu adalah sebuah tas sekolah berwarna kuning cerah yang masih bersih. Ya, tas itu adalah milik Yuki, kagak salah lagi. Akhirnya ada petunjuk nih. Polisi pun akhirnya datang, mereka mendekat dan memeriksa tas itu. Ternyata, mereka menyadari sebuah kejanggalan yang kagak disadari banyak orang. Janggalnya nih, hari-hari sebelumnya, daerah itu cukup sering diguyur hujan. Tanahnya tuh lembab dan pohonnya juga lembab. Tapi tas ini malah kering dan bersih. Bagian lembabnya tuh ya cuma bagian bawah yang emang nempel ke tanah. Artinya, ini tas baru banget diletakin di situ. Entah sama Yuki atau siapapun itu. Tapi kalau mau nganggep itu yang ngeletakin Yuki, ini kejauhan dan terlalu sepi sih buat anak-anak. 3 km loh. Itu tuh sekitar 30-45 menit kalau anak kecil jalan kaki. Dan daerahnya, masalahnya tuh daerahnya ya sesepi ini. Apalagi di bagian lereng bukitnya tuh, tempat ditemukannya itu tas. Itu tuh terlalu terjal sih. Selain itu, wilayah ini sebelumnya tuh udah pernah dilalui dan diperiksa beberapa kali oleh tim pencari. Dan mereka pada saat itu nggak lihat ada tas ini atau petunjuk apapun.
Bahkan orang-orang sekitar juga nggak pernah lihat ada bocah lewat sini. Jadi ini cukup janggal. Siapapun orang di balik ini semua, dia pasti punya maksud. Oke, kita lanjut aja pencariannya lagi. 11 hari berlalu sejak Yuki menghilang, masih nggak ada petunjuk. Bahkan tim mencari udah cek bagian dalam danau di sekitar tas itu ditemukan, dan udah pakai drone juga ke wilayah yang sulit dijangkau. Tapi masih nggak ada petunjuk. 14 hari berlalu, masih nggak ada petunjuk. Padahal polisi udah bicara ke 1.000 orang, tapi masih nggak ada petunjuk. 17 hari berlalu, masih nggak ada petunjuk. Hari ini adalah tahun ajaran baru di SD Jepang. Harusnya tuh Yuki melangkah masuk ke sekolah dengan bangga, karena dia naik ke kelas 6 SD. Tapi yang terjadi, Yuki masih hilang dan masih nggak ada petunjuk. 20 hari berlalu, tepatnya tanggal 12 April 2026, akhirnya ada petunjuk. Ditemukan sepatu hitam di area pegunungan yang cukup jauh dari lokasi penemuan tas, tepatnya 6 km sebelah barat daya dari sekolah. Sederhananya, kalau ransel tuh di sini, nah kalau sepatu tuh ketemunya di sini. Jauh juga ya. Masalahnya, lagi dan lagi, ini adalah lokasi yang sebetulnya tuh udah pernah diperiksa oleh tim pencari sebelumnya. Dan gak ada apa-apa pada waktu itu. Dan sekarang, malah nemu sepatu Yuki. Polanya tuh udah mulai jelas nih. Lokasi yang berjauhan, tapi keduanya tuh di tempat yang udah pernah dilalui tim pencari sebelumnya. Berarti, orang yang meletakkan benda-benda milik Yuki ini adalah orang yang tahu tim pencari tuh udah pernah lewat ke area mana aja. Dengan kata lain, dia adalah orang yang ada di sini juga nih, di antara orang-orang yang terlibat dalam pencarian ini. Polisi pada saat itu meyakini ini cara si pelaku untuk mengecoh pencarian dan mengulur-ngulur waktu. Dan masyarakat pada saat itu tuh udah mulai meyakini kalau Yuki ini fix sih, diculik atau apapun yang lebih menakutkan dari itu. Bukan cuma sekedar kabur atau hilang begitu aja. Sehingga polisi mulai bertugas juga di sekitar sekolah, takut anak-anak yang lain dalam bahaya. Dan di saat yang sama, cerita tentang si ayah tiri ini mulai makin jelas. Ada kesaksian yang bilang mereka pernah melihat si ayah tiri memukul Yuki, bahkan di depan teman-temannya. Ini udah keterlaluan sih ya, dan ini udah bukan gosip ringan sih. Walaupun kita masih belum tahu pelakunya dia atau bukan, memukul anak loh ya, di depan teman-temannya lagi. Tapi sementara semua kesaksian itu mulai bermunculan, si ayah masih ada di luar sana, masih membagikan selebaran dan masih dengan wajah seorang ayah yang kehilangan. Kita pantau terus dia. Besoknya, pada tanggal 13 April 2026, tepat sudah 3 minggu berlalu, akhirnya, di antara dedaunan dan tanah di hutan lebat kota Sonobe, mereka akhirnya menemukan sosok seorang anak, tergeletak di tanah yang dingin, sudah tidak bernafas. Lebih pedih dari itu, jasad ini tuh udah mengalami pembusukan yang hebat sih. Bahkan orang pertama yang menemukannya, nggak bisa memastikan jasad ini tuh cewek atau cowok. Tapi ya, itu adalah Yuki Adachi. Terlihat jelas, ia masih mengenakan pakaian casualnya yang biasa ia kenakan untuk berangkat ke sekolah, jaket biru tua dengan kaos bertuliskan angka 84 dan celana krem yang sudah kotor oleh tanah. Besoknya tes DNA dilakukan dan gak salah lagi itu Yuki. Ini adalah akhir yang gak diinginkan oleh siapapun, apalagi buat orang-orang terdekatnya Yuki yang sudah menunggu dan mencari berminggu-minggu tanpa tahu kalau Yuki itu udah lama pergi. Sedikit informasi ya, seorang kakek pemilik tanah di dekat lokasi jasad Yuki ditemukan, itu tuh benar-benar kaget karena 2 hari yang lalu dia baru aja melewati area itu untuk memetik sayur. Bahkan dia sempat berada dalam jarak 5 meter dari jasad itu akhirnya ditemukan, tapi pada saat itu dia nggak lihat apa-apa dan nggak nyium bau apapun. Nah, dengan level pembusukan udah 3 minggu, kalau memang jasad itu udah lama di situ, akan tercium bau banget sih. Jadi dengan kata lain, jasad Yuki itu sempat disimpan di tempat lain dan baru dipindahkan ke lokasi ini. Penemuan jasad Yuki itu tentu bukan akhir dari kasus ini. Pada tanggal 15 April, polisi menggeledah rumah keluarga Adachi. Mereka benar-benar mengecek semuanya. Butuh waktu 10 jam untuk polisi memeriksa secara detail rumah dan halaman yang cukup luas ini, serta menanyai keterangan semua anggota keluarga. Lalu tengah malamnya, tanggal 16 April, pukul 00.32, polisi kembali ke rumah itu, tapi udah bukan untuk memeriksa, tapi untuk menangkap si ayah tiri atas dugaan pembuangan mayat. Dan dia pun mengakui kalau dirinya emang bersalah. Gue yakin yang dengar kasus ini juga udah banyak yang curiga dari awal, tapi tetap aja, kenyataan ini tuh miris banget sih. Karena kita masih ingat loh, dia sosok membagikan selebaran poster anak hilang dengan wajah yang kayak hancur, memposisikan diri sebagai ayah yang mati-matian ingin anaknya tuh pulang. Tapi kenyataannya ya seperti yang udah kita tebak, dan tentu polisi Jepang juga nggak bodoh. Jadi selama proses pencarian Yuki,
Mereka juga diam-diam sebetulnya udah mengulik si ayah tiri ini di belakang layar, tanpa kita sadari. Sekarang kita putar ulang kejadiannya, apa yang sebetulnya terjadi saat Yuki diantar ayah tirinya pada tanggal 23 Maret. Berdasarkan pengakuan sang ayah kepada penyelidik, inilah yang terjadi di dalam mobil pagi hari itu. Dalam perjalanan menuju sekolah, Yuki berkata sesuatu yang mungkin udah dia pendem, tapi akhirnya keluar juga pagi itu. "Kamu bukan ayah kandungku." Si ayah tiri ini mengaku kalau kalimat itu tuh membuatnya gelap mata, dan membuatnya secara impulsif atau tiba-tiba mencekik Yuki dengan kedua tangannya. Mendengar pengakuan ini, polisi Kyoto tuh nggak gitu aja menerima alasan impulsif itu, karena bagi mereka, alasan ini tuh terlalu nggak kuat, nggak sebanding untuk menjelaskan sebuah kasus pembunuhan ini. Mereka meyakini adanya kombinasi berbagai faktor lain hingga berujung pada tragedi ini. Kalau kita lihat juga dari kesaksian-kesaksian yang ada, hubungan Yuki dan ayah tirinya ini tuh nggak baik-baik aja dari lama sih ya. Bahkan sebelum pagi itu, mungkin jauh lebih buruk dari yang kita bayangkan. Kita balik lagi ke kejadian itu, dan setelah pengeksekusian dilakukan, si ayah tiri itu nggak kabur. Yang dia lakukan jauh lebih dingin dari itu, dia menyimpan jasad Yuki. Lalu, dia melakukan kejanggalan besar. Dia malah udah lebih dulu bergerak menelepon orang-orang, mengabarkan bahwa anaknya tuh hilang. Sebelum pihak sekolah mengabari ibunya Yuki kalau Yuki tuh nggak ada di sekolah. Nggak berhenti sampai di situ, dia masih kuat loh ikut turun dalam pencarian, ikut bagiin selebaran, terus terlihat hancur juga di depan orang-orang. Sementara itu di belakang mereka, dia terus memindahkan jasad Yuki dari satu titik ke titik lainnya. Penyidik meyakini kalau jasad Yuki itu dipindahkan setidaknya 4 kali selama masa pencarian, dari bukit di belakang rumah tersangka, terus ke lokasi ransel ditemukan, kemudian ke lokasi sepatu ditemukan, hingga ke hutan tempat jasad Yuki akhirnya ditemukan. Seperti yang udah gue bilang, sebenarnya dari awal polisi tuh udah curiga kalau sang ayah tiri terlibat dalam kasus ini. Jadi di balik layar pencarian publik yang heboh itu, investigasi terhadap sang ayah sudah berjalan diam-diam. Kayak data GPS ponselnya tuh dianalisis berhari-hari, polisi memfokuskan pencarian di area-area tempat si ayah tiri ini diyakini pernah berhenti di situ. Nah, data GPS ini menuntun mereka berhasil menemukan sepatu hingga akhirnya membawa mereka ke jasad Yuki. Jadi polisi udah mempersiapkan ini semua dari awal, makanya nggak tiba-tiba banget dia ditangkap. Dan ini semakin diyakini setelah penangkapan dan pengakuan si ayah tiri. Polisi itu memeriksa kamera dashboard mobil si ayah tiri, ternyata sebagian rekaman dari kamera mobil itu tuh udah dihapus. Ini sih udah jelas banget ya, kayak ditutup-tutupin banget. Dan yang paling gong tuh, di ponselnya si ayah tiri juga tuh ditemukan riwayat pencarian, cara membuang mayat, terus cara menghapus rekaman kamera dashboard. Udah terlalu jelas ya semua ini. Dan kayaknya ini bukan sekedar tindakan yang impulsif sih. Dengan segala keeffortan yang udah dilakukan sama orang ini. Pada tanggal 6 Mei 2026, masa penahanan pradakwaan berakhir. Polisi Kyoto menangkap kembali si ayah tiri, tapi kali ini udah bukan lagi atas tuduhan pembunuhan mayat, tapi pembunuhan. Oh iya, kasus ini tuh masih dalam proses hukum sampai sekarang. Jadi semua fakta dalam video ini tuh berdasarkan informasi yang tersedia hingga naskah video ini ditulis. Jadi masih sangat memungkinkan adanya perubahan pada cerita atau kasus ini. Sehingga mohon dengan bijak menerima dan memilah informasi dari konten ini. Gue baca kasus ini sedih sih. Kasian banget nasib Yuki. Dan gue gak kebayang sih jadi keluarga, tetangga, dan teman-temannya. Kayaknya tuh masih keinget aja gitu sama Yuki. Terus ibunya Yuki, yang sekarang udah kehilangan putranya, sekaligus juga harus menerima fakta bahwa pria yang paling dia percaya adalah orang yang mengambil nyawa putranya sendiri. Dua kehilangan dalam satu waktu dengan cara yang kejam. Sekian untuk kasus ini, dan kita doakan semoga Yuki tenang di sana. Yuki seharusnya udah kelas 6 SD sekarang.